Halo, dengan Bang Rifki di sini. Jadi kedua smartphone ini udah aku pakai kurang lebih ya hampir setahun lah. Dan selama 4 tahun terakhir ini aku selalu ngandelin kedua merek ini ya sebagai HP andalanku, sebagai smartphone utama, sebagai smartphone daily driver buat nemenin aku kegiatan sehari-hari lah. Ya, jadi begitu ada seri terbaru aku langsung beralih ke smartphone generasi terbaru tersebut ya. Boros tenan ya. Tapi bagi seorang reviewer ya merupakan suatu yang lumrah ya, suatu yang wajar karena kan ya harus selalu up to date dan meningkatkan standarnya. Anyway, keduanya bisa dibilang ini saling melengkapi. Ya, di satu sisi aku demen banget body yang kecil kayak gini karena praktis dikantongin pas dibawa traveling ya. Kemudian buat kerja, foto-foto, entertainment tentu aku lebih ngandelin si doi berkat layarnya yang lebih gede ya. Layarnya lebih gede terus fungsionalitas kameranya juga lebih komplit. Bisa ngezoom jauh, bisa wide angle, bisa ini itu segala macam. Kalau ini kan kameranya cuman bisa ya main camera biasa sama wide angle ya, bukan yang versi Pro ini soalnya. Nah, gimana dengan si Galaxy S21 5G warna putih itu yang dulu pernah aku unboxing? Tadinya kan aku berpikiran untuk pakai itu aja daripada pakai ini karena si 21 5G lebih kecil ya ukurannya ya. Ya, nasibnya si S21 5G yang warna putih itu udah aku jual malah ya karena aku mikirnya ya aku udah punya yang kecil compact kayak gini, kalau ditemenin dengan ukuran yang juga sama-sama kecil ya buat apa. Dan berikut pengalamanku selama hampir setahun ini bersama keduanya yang selalu setia mendampingiku sehari-hari di rumah aja. Jadi kebiasaanku ngapain aja sih pada kedua HP ini? Sosmedan ya pasti ya. Tapi jujur frekuensiku nge-sosmed pada saat pandemi kemarin tahun lalu sampai sekarang sangat berkurang ya. Aku tuh mumet sih kalau buka ini, sosmed isinya banyak hal-hal yang tidak penting ya. Isinya kebanyakan gimmick ya, kadang malah nemu ujaran kebencian lah, ada provokasi, ada hoax, ada nyinyir, bacot, teriak. Ya aku nggak nemuin banyak kebahagiaan dari bersosmed ria terlalu banyak ya, dan aku rasa ya mungkin karena aku juga sudah rada berumur ya. Rasa kepoku juga nggak seintens kayak dulu ya. I don't really give too much fucks right now. Intinya kalau buat sosmedan, e-banking, belanja, aku lebih milih di iPhone 12 mini karena ya reputasinya yang lebih secure ya. Password-passwordku aja juga auto-generated semua dari Apple, kabeh di-sync ke akun Appleku, jadinya ya lebih praktis dan aman. Nggak perlu nginget lagi banyak-banyak password yang berbeda-beda untuk tiap login ya, semuanya ada di dalam sini. Tapi kalau buat streamingan, buat nonton, buat hai, ya senang-senang ya aku prefer pakai ini karena layarnya yang gede tadi ya lebih nikmat aja ya di sawang. Ini kan spek sama kualitas layarnya mantap banget ya. Nonton konten HDR manyus. Ya, secara keseluruhan keduanya memiliki layar yang bikin eye gasem sih ya. Si iPhone 12 mini pakai XDR OLED, peak brightness-nya 1200 nits. Sedangkan si S21 Ultra pakai Dynamic AMOLED 2X ya, peak brightness-nya 1500 nits. Dipakai diodor, visibilitas keduanya sangat mumpuni ya, terang benderang. Layar mana yang the best? Ya tentu layarnya si ini ya, karena doi udah support refresh rate up to 120 Hz. Dan ngomong-ngomong soal layar, si iPhone 12 mini ini aku pakein tempered glass ya, sesuatu yang sangat unusual buatku pribadi. Tumben ya, biasanya kan aku prefer yang naked-naked, yang telanjang lebih baik ya. Kepada Bapak Ibu warga Sleman DIY maupun luar DIY, dilihat pendaftaran SIM ada SIM Oh, C. keren pendaftaran vaksin ya, pendaftaran SIM. Tadi nyampe mana ya aku ngomongnya, lupa aku. Face ID ya, Face ID ya aku karena takut kalau pecah kan layarnya harus ganti se-Face ID-nya karena setauku jadi satu ya modulnya ya, dan itu harganya mahal banget. Ya daripada amit-amit jatuh pecah, yang penting aku lindungin aja pakai tempered glass yang rada curvy gitu ya. Dan ini tempered glassnya aku masang sendiri, terpasang dengan sangat rapi. Mungkin ada yang penasaran Face ID, apa Face ID itu ya sama dengan Face Unlock ya, tapi di sini tentu lebih secure, lebih lebih aman ya, bisa diandelin karena ya pakai banyak sensor-sensor di atasnya sini, makanya poninya jembar ya.
Anyway, kekurangan dari security-nya iPhone adalah absennya fingerprint sensor. Ya, ini jadi sesuatu yang ribet buat zaman now karena ya zaman now pada pakai maskeran semua ya. Jadi kalau pakai masker ya nggak bisa kedetek wajahnya. Harus ini ya masukin pin secara manual ya. Kalau di sini kan nggak, di sini ada fingerprint di dalam layarnya. Jadi ya untuk soal security aku rasa ini lebih praktis ya, lebih reliable lah. Ya intinya dari segi kelengkapan fitur si Galaxy S21 Ultra ini jauh lebih banyak fiturnya. Fiturnya Oppo wae aku rasa nggak perlu ku jelasin ya karena udah banyak yang bahas juga kan. Dan kedua smartphone ini termasuk future proof juga ya, udah support jaringan 5G kan. Dan balik lagi ke body ya, untuk si Galaxy S21 Ultra sampai saat ini layarnya masih tertutup screen guard yang terpasang dari sononya. Loh kok nggak dikeletek? Ini sangat tidak umum ya buat Bang Review. Sengaja nggak aku keletek karena ini screen guardnya kualitasnya premium ya. Terpasang dengan rapi, tidak bikin dekil kalau dielus-elus, kemudian responsif, terasa seamless ya, terasa nggak pakai apa-apa. Enak banget. Intinya bukan screen guard yang ecek-ecek ya. Dan yang unik adalah doi ini juga nggak pernah aku pakein case sama sekali. Aku males ya karena bikin bodinya tambah tebel. Ini kan udah termasuk tebel ya. Ini kan ketebalannya berapa sih? 8,9 mm. Kalau si iPhone ini lebih singset, ketebalannya 7,4 mm. Walaupun begitu, bodinya si Galaxy ini bikin aku rada takjub ya. Wow, materialnya yang Gorilla Glass Victus pada bagian depan sama belakangnya ini terasa bandel. Kebiasaanku adalah naruh doi kelumbruk ya di sana kemari, taruh di atas meja, taruh di atas sana sini, masukin kantong, taruh di dashboard. Bruk ya. So far nggak ada lecet sama sekali, masih kinclong ya. Baret halus rambut juga bahkan nggak ada. Tepuk tangan dulu. Jadi emang beneran strong ya ternyata ya si material Gorilla Glass Victus ini. Ya, aku sempet nyepelein sih ternyata. Ya emang beneran strong ya kan, klaimnya gitu ya. Gorilla Glass terkuat so far. Dan kalau kebanting, alhamdulillah belum pernah ya. Amit-amit semoga tidak kebanting ya. Ini beneran masih kayak baru ya. Jadi keputusanku untuk tidak pakai casing merupakan langkah yang tepat ya. Tapi aku penasaran dengan Galaxy S21 Ultra milik kalian ya. Coba di komen aja, siapa tahu kondisinya berbeda, siapa tahu kondisinya udah banyak baret, dan aku pengen tahu kisahnya ya. Nah, sedangkan si iPhone 12 mini ini ternyata rada ringkih ya. Aku ingat dulu baru seminggu beli, doi di bawah pojok bawah sini udah ada cat yang ngelupas. Padahal aku nggak pernah banting, nggak pernah nyenggol doi ya. Pengalaman yang sama kayak di iPhone 11 ku yang dulu itu, yang warna merah. Catnya juga pernah ngelupas ya. Dan biar lebih aman, maka aku putusin untuk pakein case aja lah. Hitung-hitung juga nambah grip ya, karena menurutku doi ini kan ketebalannya cukup tipis, gripnya kadang suka nyelip di tanganku yang gede ini. Dan case-nya ini yang aku pakai merupakan case yang murah meriah ya. Harganya 50 ribuan, ini merupakan case KW. Kalau beli yang silikon asli kan harganya 10 kali lipatnya ya. Dan aku rasa perbedaannya nggak begitu signifikan sama yang ori. Jadi ya kalau ada yang lebih murah dan kualitasnya mirip, mending pakai yang KW aja. Dan karena doi ini ketutupan case mulu, maka kondisinya rada dekil ya. Bagian belakangnya terutama ini ada noda-noda kayak bercak-bercak putih gitu, mungkin kudu dicuci dulu kali ya. Kudu disikat kali. Baterai si iPhone ini baterainya sorry to say sampah ya. Ini battery health-nya udah turun, sekarang aku cek di 95%. Kebiasaanku adalah aku nggak pernah pakai wireless charger untuk keduanya ya, selalu pakai kabel aja karena menurutku lebih menjaga battery health sama lebih optimal kan ngecasnya ya. Jadi pada jam 7 pagi ini full charge, terus pada sore hari si iPhone 12 mini harus dicas sekitar maghrib lah. Ini si iPhone baterainya cuma 2227 mAh, kalau si Galaxy kan 5000 mAh. Kalau si Galaxy ini battery life-nya ya paling aku bisa dapat seharian ya, 24 jam atau ya sehari setengah lah, tergantung pemakaian juga.
Dan aku rasa yang bikin rada sedikit boros adalah AOD-nya ya. Pastiin AOD-nya jangan di set pada auto brightness, pada brightness tingkat 1 atau 2 aja ya, biar lebih awet. Kalau nggak ya dimatiin sekalian AOD-nya ya kalau nggak perlu. Kemudian kamera, tadi mungkin kalian sempat ngelihat beberapa galeri gambar-gambar yang aku capture selama ini pakai si Doi dan si Doi, kayak gitu kualitasnya ya. Keduanya punya hasil jepretan yang tergolong mumpuni, aku happy lah. Tapi mungkin ada yang kepo sama perbandingan keduanya kayak gimana, perlu aku compare dikit. Intinya kameranya si Galaxy S21 Ultra lebih superior dari segi kualitas maupun fungsionalitas. Ini aku compare kamera utama sama wide angle-nya doang ya untuk yang belakang. Jadi untuk kamera telephoto sama periskopnya kagak aku compare karena ya si iPhone 12 mini ini kan kagak ada kamera zoom-nya ya. Overall si Galaxy S21 Ultra punya dynamic range sama reproduksi warna yang lebih menarik. Namun pada kondisi low light via night mode, iPhone menawarkan exposure yang lebih tinggi. Tetapi detail dan sharpness-nya tidak sebaik Galaxy S21 Ultra ya kalau pas di low light. Kalau selfie, aku juga lebih demen si Galaxy S21 Ultra karena ada beautifikasinya gitu loh. Terus di low light hasilnya juga lebih baik lah. Dan terakhir performa lagi-lagi keduanya juga kenceng ya. Sama-sama kenceng, sama-sama menawarkan pengalaman yang gegas khususnya si iPhone yang smooth like butter. Lagunya siapa itu? Ya smooth ketika navigasi sana sini, tipikal user experience-nya iPhone lah. Aku minum dulu ya, haus ya. Walaupun begitu keduanya jarang banget aku pakai nge-game ya. Aku jarang banget nge-game mobile, aku lebih prefer nge-konsol sih. Dan kalaupun main game mobile aku ya paling main Wild Rift di iPad ya, bukan di sini karena iPad ukuran layarnya lebih gede kan, lebih enak aja, enak di mata dan enak di tangan. Dan menurutku kekurangan yang dari dulu diusung oleh si Galaxy S series adalah ya kenapa sih nggak pakai chipset Snapdragon aja kayak yang versi luar negeri ya. Ya emang chipset Exynos di sini buatku udah lebih dari cukup sebenarnya performanya, tapi aku rasa Snapdragon ini lebih optimized terutama buat gaming sekaligus lebih menarik di mata para tech enthusiast kan. Dan karena yang jadi prioritas utamaku pada smartphone daily driver adalah pada dimensi body yang compact, dan berhubung baru aja nongol si Galaxy Z Flip 3 ya yang bisa di flip secara horizontal, aku rasa udah saatnya aku mempensiunkan dini si Doi Galaxy S21 Ultra dan beralih ke si Galaxy Flip 3 yang coming soon. Aku rasa aku bakal lebih cocok di smartphone tersebut, sepertinya begitu. Tapi intinya smartphone ini, si Galaxy S21 Ultra overall recommended ya sebenarnya ya. Paket all-in-one, fiturnya overall nggak nanggung, brandingnya juga kuat. Dan tak lupa ada banyak fan service-nya ya, kayak ini ya, Samsung Gift Indonesia yang sering ngasih voucher-voucher diskonan ini itu segala macam. Cuman ya balik lagi ke selera masing-masing ya. Setelah aku mikir panjang, aku emang kayaknya nggak begitu butuh layar yang gede. Aku lebih suka yang lebih gampang dikantongin karena aku hiburanku sekarang ya nge-road bike ya. Kalau nge-road bike bawa smartphone gede-gede itu rasanya abot banget. Masuk jersey itu rasanya sempit banget, mending yang kecil-kecil kayak gini lebih praktis. Selain itu kamera yang seabrek fungsionalitasnya juga rada kurang optimal ya, rada kurang kepake pada saat PPKM kayak gini ya. Aku juga jarang banget traveling ya, pergi ke luar kota bahkan ke luar negeri nggak pernah selama 2 tahunan ini. Mau foto-foto yang epic, keren-keren, instagramable juga yo nengendi, kabeh ditutup soalnya. Jadinya ya rada mubazir ya, kagak kepake optimal kamera-kameranya yang punya potensi yang besar. Padahal kameranya termasuk kompetitif ya. Kalau si iPhone 12 mini rencananya ya mau aku keep terus aja sampai hadirnya iPhone 14 series. iPhone 13 ya, kok 14? 13 kayaknya nggak ada deh. Katanya sih gitu. Angka sial kali ya.
Ya wes, gitu aja sharingku tentang 2 smartphone andalanku so far ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk follow juga IG sama Twitter @bangreview, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.